Nah, kita buat dulu folder. Nah, di XAMPP ya kalau menggunakan LAM, nah atau web server lainnya, ya pastikan disimpan di dalam sebuah htdocs. Nah, oke, kita buat kriptografi klasik sudah. Ya, kemarin yang substitusi. Nah, kita buat folder lagi aja. Tekan transposisi. Oke. Nah, kita buka menggunakan Visual Studio Code. Nah, kita masuk dulu ke Windows PowerShell. Dan saya tampilkan dulu. Oke, di sini kita masuk ke C. Kemudian masuk ke XAMPP. Kemudian masuk ke htdocs. Sorry, htdocs ya. Salah ketik. Bentar ya. htdocs maksudnya. htdocs. Nah, masuk ya. Kita lihat dulu. Eh, Tadi kan kita sudah membuat folder transposisi. Nah, maksud saya masuk sini itu ya, saya mau buka sampelnya melalui CMD. Jadi transposisi. Kita masuk ke foldernya dulu dan kita buat project di folder transposisi. Nah, kemudian tampil. Nah, kalau menggunakan Visual Code, nah ini kalian bisa buka kode titik. Nah, ini terserah sih bebas ya, kalian mau menggunakan NetBeans atau menggunakan JetBrains atau menggunakan Atom bebas. Tidak ada kewajiban. Nah, setelah itu nanti akan kebuka Visual Studio Code di sini. Nah, ini ya. Jadi ini foldernya transposisi. Kemarin kan saya menggunakan NetBeans. Nah, saya udah bosan. Nah, kali ini kita ganti. Nah, mendingan kita ganti Visual Code. Nanti minggu depan lagi menggunakan apa gitu ya. Jadi tidak ada ketentuan ngoding itu harus menggunakan NetBeans atau harus tidak, bebas gimana kita enaknya ya. Oke. Nah, kalau menggunakan PHP, nah ini kalian bisa menambahkan sebuah extension kalau di Visual Studio Code ini. Nah, tapi kalau saya sudah install ya PHP-nya, aja PHP. Cari yang snippet di sini. Jadi biar enak codingnya, nanti auto completion. Jadi biar aja. Nah, di sini kan ada yang sudah diinstal, di sini ada PHP snippet. Nah, oke, yang ini juga boleh lah cari-cari yang kira-kira codingnya enak. Coba-coba semua aja supaya biar nanti pas kita buat PHP ya jadi auto completion. Nah, kita buat eh, ini kan sudah ada. Nah, jadi seperti di contoh di sini ya di kodenya, jadi biar enak ya, jadi auto completion. Jadi ini tinggal di install aja. Karena kan udah ada install yang lainnya sama ya. Jadi biar agak bentrok. Nah, di folder transposisi ini bebas nama foldernya. Misalkan menggunakan nama kalian juga boleh. Berarti nanti yang dimasuk ke foldernya adalah folder nama kalian gitu. Nah, saya akan buatkan nah, file baru, misalkan crypto.php. Ya, coba. Nah, ini. Saya menggunakan PHP. Nah, kalau sudah menggunakan ada auto completion-nya tinggal di tab saja. Nah, kita buat sebuah fungsi di sini untuk melakukan enkripsi. Nah, namanya sih bebas nama fungsinya. Yang penting, menjelaskan fungsi untuk enkripsi. Kita buat menggunakan sebuah function.
Nah, ini kalau tadi sudah install PHP Semipad, jadi muncul ya. Jadi kalau nggak bisa nanti manual ketiknya. Misalkan function gitu ya, manual. Kali ini kan kalau lupa ya tinggal di tab. Nah, kemudian buat nama fungsinya di PHP. Nah, fungsinya yang nanti dipanggil, misalkan nama fungsinya adalah encrypt, misalkan message. Oke, seperti ini. Dan kita menggunakan dua parameter yang nanti kita isi adalah, nah, message itu pesan, pesan yang nanti mau dienkripsi, dan satu lagi dengan kuncinya, key-nya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada dua parameter ya yang diblok di sini. Jadi ketika nanti panggil sebuah function, ya ini harus terisi dua ini. Kita masukin nama pesannya apa, ini nanti ini akan berproses. Nah, kita deklarasikan dulu, misalkan untuk menentukan panjang kuncinya. Nah, panjang kuncinya, misalkan di sini kita buat key length di panjang kunci. Oke, nah seperti ini. Nah, ini namanya nggak harus key length ya, misalkan eh, panjang kunci, kunci panjang lah, bebas lah ya namanya. Yang penting ini untuk menjelaskan ini panjang kunci. Nah, untuk menentukan panjang, itu masih ingat ya, strlen, string, len. Nah, ini muncul compression, strlen. Kemudian panjang kuncinya. Nah, ini, jadi nanti kalau misalkan panjang kuncinya ABC, berarti kan ABC itu 3. Nanti output strlen itu ABC. Ya, ini sudah dibahas ya di eh, pertemuan sebelumnya. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang kemarin. Ini ada beberapa perubahan ya, bagaimana cara melakukan enkripsinya. Tekniknya saja yang berbeda, tapi konsepnya hampir sama. Oke. Nah, kalau misalkan masih bingung STRLAN, ya kalian bisa coba-coba. Ya, misalkan kalian buat folder baru di sini, buat testing.php. Ya, gini aja. Nanti buat echo, misalkan, eh, misalkan tes, misalkan, misalnya di sini str, sorry. Oh, ini kemarin dulu ya, lupa pantesan nggak bisa ya. Nah, ini pakai KP dulu. Nah, jadi echo, nah, misalkan namanya test sama dengan str, dan misalkan di sini kita langsung aja ABC. Nah, begitu ya. Nah, kita mau ngetes dulu, misalkan str itu benar nggak sih menunjukkan 3 huruf. Kita lihat di ini ya, localhost. Nah, kita panggil tadi transposisi ya. Nah, kita tadi kan di testing ya. Nah, 3 ya. Jadi itu untuk jadi dicoba-coba aja. Misalkan untuk mengetahui suatu fungsi ya kita buat coba-coba. Saya kembali ke visual code. Nah, itu ya. Itu. Nah, kita buat lagi. Bentar, nih. Suatu pesan message.
Nah, ini pesan. Nah, ini nanti yang di input ke sini ya. Pesan nanti masuk ke sini. Kemudian kita replace, artinya hapus suatu spasi ya. Jadi misalkan nama pesannya adalah misalkan hello dunia, hello spasi dunia, maka nanti kita akan menghapus sebuah spasi atau kita spasi hello dunia, misalkan ya, spasinya kita hapus tr sorry, str replace. Nah, kita nge-replace. Nah, di sini. Nah, di sini kita kasih spasi. Nah, ini spasi nanti replace dengan jadi tanpa spasi ini ya, buat apa namanya? Tanda namanya tanda klik satu ya. Tapi tidak ada spasi. Yang ini pakai spasi ya, karena kan kita nge-replace spasi menjadi tidak jadi tanpa spasi. Kemudian, nah dari pesan mana? Nah, dari pesan message. Ini. Jangan lupa titik koma. Nah, kemudian kita buat panjang pesan. Jadi kita akan melakukan looping. Nah, looping ya di mana nanti looping ketika mengambil sebuah karakter. Itu kan perlu. Jadi ini kita buat sebuah pesan panjangnya berapa? Ya, berarti panjang pesan. Message length. Nah, ini. Oke. Panjang pesannya. Nah, sama fungsinya adalah menggunakan str length. Ini ya. Berarti kan yang dipanggil adalah apa? Pesannya. Pesannya nanti kalau misalkan hello berarti HELLO 5 ya nanti hasilnya. Nah, jadi nanti misalkan kita ngisi di sini hello, nah nanti masuk ke sini ya. Message. Oh sorry ini HP salah nih. Nah, ini maksudnya message ya. Oke. Jadi message ini nanti akan di replace misalnya dan nanti masuk ke message link. Nah, ini kan masih abu-abu ya, makanya jadi ini karena belum pakai. Kalau ini kan message sudah gak buka apa? Sudah kelihatan ya, makanya sudah dipakai ini. Nah, kemudian kita buat inisialisasi sebuah eh, variabel ya, namanya enkripsi. Jadi nanti di sini kita akan menampung sebuah enkripsinya di variabel ini menggunakan fungsi array. Artinya, akan namanya encrypted text. Ini kasih inisialisasinya berarti kan kosong dulu ya. Nah, kita di sini buat sebuah looping ya, menggunakan for. Nah, kita akan menentukan dari kolom 0 dulu ya. Kita kan kalau pengindesan dari 0. Nah, sama dengan 0. Ini boleh menggunakan istilah lainnya ya, mau kolom lah atau misalkan X atau Y lah terserah ya. Dimana nanti di sini kita akan proses sebuah looping. Nah, apakah kolom ini kurang dari panjang kuncinya? Dia akan melakukan looping selama kolom ini kurang dari panjang kuncinya. Jadi length. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kolom dinaikin. Kalau nggak dinaikin satu-satu ya nanti muter terus ya. Karena akan 0 kurang dari panjang kunci. Kalau panjang kuncinya misalkan ABC ya berarti kan 3. Nanti 0 kurang dari 3 terus muter ya tanpa ini. Ini penting ya. Nah, buat incrementnya.
Oh, sorry, ini ada yang kurang apa nih? Oh, ini nggak pakai, nggak dolar ya, pesan error ya. Jadi harus teliti coding tuh. Nah, nanti saya tampung misalkan kolom ini di dalam sebuah pointer yang nanti digunakan sebagai variable array. Ya, oke. Tadi yang PHP error message itu ya salah ya, salah eh, ketik. Jadi auto completionnya malah ketekan PHP error message ya. Makanya saya ganti ini, bukan PHP error message. Jadi untuk kelihatan, kalau enggak nanti error ya. Jadi ini kan pesan dari sini ya, pesan nanti akan di replace. Tuh. Nah, di sini kita buat sebuah variabel yang misalkan pointer, namanya boleh mau pointer, mau apalah penunjuk atau apa, bebas. Untuk sementara ya, kita abaikan dulu istilah clean code ya. Memang dalam codingan clean code tidak diperlukan. Ya, ini kan buat pemahaman konsep algoritma saja dulu di kriptografi posisi. Nah, jadi nanti akan ditampung ke dalam sebuah pointer. Bentar, kolom, biar nanti logikanya kan nanti si kolom ini ditampung dalam sebuah pointer. Nah, nanti looping lagi. Nah, ini jangan lebih baik menggunakan fungsi while. Jadi selama pointer ini kurang dari panjang pesan, ya maka lakukan looping. Dan nanti pointer ditambahkan panjang kuncinya. Seperti itu. Nah, kita eh, buat misalkan while. Nah, ini ada ya. Nah, ini looping juga ini. Jadi looping. Jadi selama pointer itu, nah, kurang dari sebuah pesan, pesan panjangnya, maksudnya panjang pesannya ini ya. Jadi kan nanti ini kan dihitung ya panjang pesannya berapa di looping apa panjang pesannya. Dollar message length ya. Oke. Nah, nah kemudian kita tampung. Nah, encrypt text kita pakai ini. Nah, copy paste aja lah di sini ya. Encrypt text sama dengan jangan lupa di sini kan nanti akan mengakumulasi ya, menggabungkan sebuah karakter ya menggunakan array. Jadi menggunakan concatenation titik ya. Titik sama dengan dollar message. Nah, pesan di sini ya, pesan. Nah, di sini menggunakan array. Array keberapa? Nah, pointer. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sama aja encrypted encrypt text ya sama dengan encrypt text penggabungan pesan. Jadi misalkan message pointer itu menunjukkan H ya. Nah, looping pertama H, kemudian looping berikutnya akan digabungkan H dengan pesan lainnya. Jadi HX misalkan. Jadi X, looping lagi misalkan dengan Z, misalkan dengan Z nanti jadi HXZ nantinya hasilnya. Misalkan seperti itu. Jadi ini penggabungan. Jadi looping per karakter dulu ya. Gitu. Nah, kalau seperti ini kan nanti loopingnya terus-menerus ya. Nah, karena kan misalkan kalau pointernya itu, ini kan pasti kan nol awalnya. Karena kan kolom di sini nol kurang dari kileng. Kilengnya misalkan 3, anggap aja ya. Misalkan konsep kuncinya ABC ya. Jadi kan 3. Nah, nanti di sini nol, maka pointer nol ya. Karena pointer sama dengan kolom. COL ya maksudnya di sini. Nah, nanti nol kurang dari banyak pesan. Kalau pesannya misalkan hello, ya AELLO, ya itu kan 5, maka nanti nol kurang dari 5 terus looping terus. Makanya di sini, nah kita loncat ke baris selanjutnya sesuai kunci. Pointer, nah ini nah, kita naikin, atau misalkan, maksudnya bukan naikin, ditambahkan dengan kilengnya.
atau panjang kuncinya. Jadi akan naik jumlahnya. Nilainya misalkan 3, nanti ditambah pointer masih 3 gitu ya. Kalau misalkan nanti pointer 1, nanti jadi 4 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, ini loopingnya. Jadi nanti misalkan looping pertama pasti 0 dulu karena di sini mulai dari 0. 0 kurang dari panjang kunci. Panjang kuncinya misalkan di sini 3 ya. Nanti ini proses dulu 0 ya. Pointer pasti 0. Berarti kan indeks ke 0 di pesan itu misalkan pasti akan diambil. Berarti kalau kita lihat transposisi berarti di indeks pertama yang muncul itu adalah indeks ke 0. Kalau misalkan high low berarti huruf H yang pertama pasti diambil karena kolomnya di sini adalah 0 gitu. Ini function. Nah, ini jangan lupa mengembalikan sebuah return ya. Kalau nggak mengembalikan return, nanti apa yang dikembalikan ya fungsi ini. Return itu harus ya kalau di sebuah function. Return. Ya. Nah, di sini yang mengembalikan sebuah nilai apa yang nanti dikembalikan adalah ini ya. Yang ditampilkan itu entry text. Nah, kita coba entry text ya. Oke. Nah, kita cek dulu. Ya. Nah, baru kita buat di sini. Ini kan satu fungsi blok fungsi ya. Nah, ini. Blok fungsi ini kalau pada OOP Object Oriented Programming ya. Nah, ini adalah sebuah metode. Nah, metode. Nah, ini kita bisa panggil sebuah metode. Nah, penggunaannya jadi ini satu blok di sini. Jadi di luar blok ketika menggunakannya bagaimana kalau misalkan kita ingin mengisi sebuah function di sini, pesannya apa, kuncinya apa. Kita coba. Nah, message pesannya pesan ini boleh menggunakan variabel lain ya. Ini adalah pesan rahasia. Misalkan. Kita coba, ini adalah pesan rahasia. Kemudian, nah ini key-nya. Key-nya, misalkan di sini, kunci. Oke. Kemudian, panggil sebuah enkripsinya. Nah, ini encrypt message ini yang dipanggil ya. Ini ada dua parameter, jadi nanti ini dimasukin ke dalam sebuah parameter. Encrypt message. Nah, ini ya. Oh, nggak otomatis ya. Begini, nggak otomatis langsung keluar. Kalau di NetBeans biasanya nanti muncul parameternya, jadi kita tinggal ganti aja. Biasanya sih seperti itu. Message, kemudian key. Nah, ini. Ini kita masuk langsung ke sebuah variabel, misalkan namanya eh, pesan enkripsi. Nah, ini pakai bahasa Indonesia, ininya Inggris ya. Nah, kemudian tampilkan, nih kalau kayak gini nggak nampil. Show, karena kan belum ditampilkan. Yang ditampilkan ini bisa digabung nggak ke sini? Bisa ya, mau digabung juga. Setelah pesan enkripsi, kita coba dulu. Kalau gagal ya kita perbaiki. Ini dimana di kripto ya. Kita coba. Di mana? Browsernya mana? Oh, ini ya, kripto. Mudah. Nah, ini ya hasil enkripsinya.
Jadi IAE ini adalah ini menggunakan eh, transposisi, ini adalah pesan rahasia, jadi nanti spasinya akan di replace ya, dihilangkan. Kemudian nanti menggunakan blok key kunci ya. Kunci itu berarti KUNCI, berarti 5 ya, kuncinya. Gitu. Nah, ini kan berarti ini panjang pesannya ya dihitung. Ya, ini adalah pesan rahasia. Misalkan kita ganti hello. Nah, di sini misalkan ABC. ABC berarti 3. Nah, gitu ya, 3. Biasanya nanti pertama H. Harus H. Ya, pasti ketahuan. Jadi teks H ya pasti ya. Karena kan indeks ke 0. Karena di loopingnya dari call 0 ya. Kalau manualnya, kita coba manualnya. Kan H, C, L. Nah, 3 ya. L, O. Maka nanti jadinya H, L, nah, C, O, L. Nah, sama ya. Nih, A, L, E, O, L. Gitu. Sama manualnya konsepnya.